Gereja Katolik tidak memahami 1000 tahun ini sebagai suatu periode literal, di mana setelah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati dan dia memerintah atau dia meraja selama 1000 tahun di bumi ini. Gereja Katolik tidak mencoba untuk menginterpretasi dalam arti itu. Gereja Katolik lebih mencoba memahami dan merenungkan ini dalam suatu kerangka simbolik, atau dengan kata lain, Gereja Katolik melihat dan memahami, menginterpretasi angka 1000 tahun lebih pada makna simbolik, atau lebih spesifiknya Gereja Katolik lebih memilih untuk memahami 1000 tahun ini secara spiritual, ya, atau secara rohani, atau dengan kata lain 1000 tahun ini sebenarnya dalam pandangan Gereja Katolik hendak menunjukkan suatu rentang waktu yang cukup panjang, atau misalnya seperti yang dikatakan oleh salah satu orang kudus dalam Gereja Katolik, Santo Agustinus. Dia menyebutkan bahwa milenium atau 1000 tahun ini adalah rentang waktu yang cukup lama, yakni antara kedatangan Kristus yang pertama kali atau misteri inkarnasi Kristus sebagai putra Allah sampai pada parusia atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Lalu kalau kita mencoba membaca kitab Wahyu bab 20 ya, secara keseluruhan dari ayat 1 sampai 15 misalnya, kita akan dibawa pada peta 3 periode. Sebenarnya yang disebutkan ada 3 periode besar di dalam kitab Wahyu bab 20 itu. 3 periode yang dimaksud adalah seperti yang disebutkan bahwa pada kerajaan damai 1000 tahun di mana iblis diikat oleh Allah. Pada saat itu dipahami dalam kerangka seperti yang saya katakan tadi, 3 periode ini seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu ini terjadi antara kedatangan Kristus yang pertama kali sampai pada parusia atau kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Jadi 3 periode yang disebutkan di dalam kitab Wahyu itu terjadi dalam rentang waktu ini. Jadi 1000 tahun sebenarnya dipahami dalam rentang waktu ini. Maka jelas bahwa Gereja Katolik tidak mencoba menginterpretasi 1000 tahun sebagai suatu periode literal, karena Gereja Katolik tidak menyebutkan ini, tapi lebih memahami dalam jangka waktu yang cukup lama antara misteri inkarnasi Kristus sebagai putra Allah menjadi manusia sampai pada kedatangan yang kedua kali, parusia. Dan kalau melihat dalam kerangka ini, rentang waktu ini, dan mencoba untuk memetakan 3 periode yang disebutkan di dalam kitab Wahyu bab 20, yang pertama kerajaan damai. Ketika Kristus datang dan menghalau segala kekuatan jahat, seperti yang disebutkan, iblis diikat. Periode yang pertama ini ketika Kristus datang dan menghalau segala kuasa dan kuasa dosa dan kuasa-kuasa kejahatan atau iblis. Lalu periode ini juga dipahami sebagai suatu periode di mana orang-orang kudus ya, mereka sudah mendapatkan mahkota kekudusan ya, dalam ajaran Gereja Katolik. Pada masa hidupnya mereka mencoba untuk mewartakan nilai-nilai Injil dan menyebarluaskan tentang kerajaan Allah. Penyebaran nilai-nilai Injil dan mewartakan kerajaan Allah. Ini bisa dipahami dalam periode pertama, kerajaan damai. Lalu kalau di kitab Wahyu itu periode yang kedua adalah disebutkan di situ iblis dilepaskan atau kekuatan jahat itu dilepaskan. Dalam sejarah gereja, istimewa Gereja Katolik, perlu juga diakui bahwa dalam masa perkembangan Gereja Katolik juga sempat mengalami masa-masa di mana maraknya atau munculnya berbagai gerakan apostasi atau gerakan di mana orang mencoba untuk membuktikan kebenaran ajaran gereja, lalu mencoba untuk menyampaikan hal-hal baru yang sebenarnya pada umumnya bertentangan dengan ajaran gereja. Lalu pada masa-masa itu yang kita kenal dengan masa-masa di mana Gereja Katolik mengalami masa, boleh kita katakan masa kegelapan, di mana muncul berbagai gerakan untuk sebenarnya mau membuktikan dan menguji ajaran Gereja Katolik itu sendiri, tetapi akhirnya malah justru merongrong kehidupan gereja dari dalam ya, dengan berbagai pemikiran dan ajaran-ajaran yang sekali lagi sejatinya itu menentang ajaran gereja. Ya, masa-masa itu dalam arti ini dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu, iblis dilepaskan. Pada masa-masa ini juga kita meyakini bahwa masa-masa ini ditandai juga dengan berbagai gerakan muncul aliran-aliran dalam Gereja Katolik misalnya. Lalu periode yang terakhir misalnya yang disebutkan dalam kitab Wahyu adalah penghakiman yang terakhir. Dan jangka waktu seperti yang disebutkan oleh Agustinus tadi, yang terakhir adalah kedatangan Kristus yang kedua kali atau parusia, di mana Yesus Kristus akan mengadili, Yesus Kristus akan membawa pemisahan atau mengadili sesuai dengan perbuatan semua umat manusia, seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu juga bahwa pada masa yang terakhir, atau lebih tepatnya kebangkitan kita yang kedua, itu di mana tubuh dan badan kita akan dibangkitkan dan mengalami sukacita hidup kekal bagi orang-orang yang benar. Sedangkan bagi orang-orang yang misalnya tidak menerima Injil dan tidak dibaptis, itu akan dibangkitkan juga, tetapi mereka akan diadili. Mereka akan diadili sesuai dengan perbuatan mereka. Baik, kira-kira itu sedikit gambaran mengenai pemahaman Gereja Katolik mengenai
1000 tahun atau milenium di dalam kitab Wahyu bab 20 ya.